Ya kalau saya juga sebenarnya setuju dengan syarikah karena ya ini tujuan dari syarikah supaya Aman. kalau misalkan pun ada masalah di satu majikan ini kita bisa Ngadu. request ya ngadu dan request ke sini ke sini. Tapi di sisi lain juga banyak TKW yang ngadu yang mungkin syarikah kurang mendengar juga. Ada yang kayak gitu. Kalau bisa sih tingkatkan lagi lah kualitas untuk syarikah juga. Bukan kurang mendengar, mungkin tidak paham ibu asramanya. Mungkin ya. Kemarin nih dicari ibu asrama yang asal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Daventurer. Alhamdulillah hari ini saya lagi ada di Jakarta dan akan menghadirkan salah satu narasumber yang insya Allah memberikan informasi-informasi seputar TKI yang bermanfaat. Assalamualaikum Ibu Nenden. Waalaikumsalam, kefale. Alhamdulillah, tamam, sakhbarak tayyibin. Tamam, alhamdulillah. Aduh. Taib. Ini Masya Allah baru nyapa aja udah langsung kita memakai bahasa Arab. Berarti Ibu pernah kerja di mana dulu? Ya, saya pernah kerja di Saudi. Al-Husam Catering. Oh, di catering atau? Di catering. Al-Husam Catering. Bukan kerja rumahan berarti dulu? Bukan. Wow. Berapa? Ya sama lah, 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah. Itu ikut orang Arab atau gimana? Kita semua sekelompok banyak orangnya gitu. Maksudnya majikan itu orang Arab atau karena orang Indonesia yang punya perusahaan di sana? Enggak, orang Arab. Orang Arab. Orang Arab asli. Masya Allah. Wow, kerja di catering 5 tahun jarang-jarang sih perempuan. Masya Allah. Karena yang saya dengar, yang namanya TKW dari Indonesia udah pasti kerjanya di sini. Tapi ketika mendengar seperti ini, Masya Allah. Sebenarnya kurang aja info, teman-teman yang saya lihat juga kan di perawat, Ya. di apotek, di bank juga ada. Di bank juga gitu. ada. Iya, kalau saya lihat sih emang jarang ya. Ya pengennya kayak gitu. Pasti kalau saya pergi ke rumah sakit ini, orang Filipina lagi. Rumah sakit ini orang Filipina lagi. Indonesia banyak kok, enggak, tapi tidak sebanyak. Iya, enggak sebanyak enggak kayak sebanyak Filipina, tapi ada juga perawat, ada juga yang di bank, gitu. Ada juga guru musik. Karena yang ya udah pasti yang namanya TKW Indonesia udah pasti di kepala ini. Wah, TKW rumah enggak. iya, maksudnya Banyak juga yang itu. tapi kenyataannya sih yang saya lihat di Arab Saudi kebanyakan di rumah. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya pengen banget kalau mendengar TKW itu kayak orang Filipin. Oh, ini mah kerjanya udah pasti kalau mendengar ada TKW Filipin, saya udah pasti nggak fokus ke rumah nih. Oh, ini kerja di rumah sakit, ini kerja di hotel, ini kerja di sini. Aku pengen banget. Sekarang Indonesia itu terkenal seperti itu. Jadi tenaga kerja Indonesia itu bukan hanya dikerjakan di rumah saja. Insya Sebenarnya Allah ke sih depan Indonesia lebih baik lagi ya, karena sekarang kan sebelum pemberangkatan pun ada yang namanya dibekali dan harus itu ada sertifikat yang dikeluarkan BRSP, misalkan bidang pekerjaan housemate, bidang pekerjaan caretaker, bidang pekerjaan caregiver, pengurus lansia, pengurus orang tua. Oke. Gitu. Dan insya Allah Indonesia lebih baik lagi. Insya Allah ya. Ke depan tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri akan terstruktur dan terorganisir gitu. Dan kebetulan punya keahlian, berkompeten di bidangnya. wow. Dan kebetulan Ibu ini sekarang melatih para calon TKI yang akan kerja ke luar negeri ya. Iya, betul. Wah, tapi sebelum ke sana aku pengen nanya-nanya dulu Ibu nih. Kan dulu kerja di Arab 5 tahun. Iya. Gimana pengalaman kerja waktu di sana? Berat sih ya. Berat, tapi butuh. Betah jadi. Butuh karena betah ya? Butuh dan betah itu. Iya ya. Ya maksudnya aku kayak kelihatan kalau saya lihat kayak kelihatan happy, enjoy gitu, kayak nggak ada beban. Itu berarti pengalamannya baik dong. Kalau yang jelas kita harus kerjanya aman. Kerja aman, ketika kita kerja aman di majikan, kita tercover dengan asuransi. Kalau ada apa-apa, sudah ada asuransinya. Misalkan kita kecelakaan, ke rumah sakit kan ada asuransi. Jadi garis miring secara resmi gitu. Secara resmi, harus resmi gitu, harus resmi, jangan kabur. Emang nggak tergiur apa sama TKW zaman sekarang yang di TikTok, di media ngambur-ngambur uang yang statusnya ilegal sih? Tergiur nggak? Saya selalu membekali ke CPNI yang ada di LPK kita untuk bisa memanage penghasilan. Memanage penghasilan itu ada satu pelajaran
manajemen penghasilan, pengaturan penghasilan. Ketika kalian itu menjadi TKI, pekerja migran, jangan jadikan pekerja migran itu tujuan, tetapi tujuan hidupnya itu sukses. Dan menjadi TKI itu adalah batu loncatan untuk menuju sukses. Ketika kalian sudah punya modal, pulang jadi pengusaha apapun. Karena ya jadi pengusaha itu enak. Itu ketika sudah punya modal nih, Iya. pulang jadi pengusaha. Benar sekali, amin. Ya, karena apalagi zaman sekarang ya kalau saya lihat TKW itu agak kurang mental. Nah, kebetulan sekarang ini kan harus masuk BLK. Di Apa BLK itu digodok. BLK itu apa? Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Sebagai latihan kerja. Kebetulan Luar negeri. Ibu Renden membuka balai latihan kerja ya? Bukan saya, Bukan, ada. bukan. Oh, oke. Maksudnya sebagai pengajar. Di, jadi memang di BLK ini diajari mentalnya juga harus kuat, harus kena. Makanya kalau yang pemberangkatan yang tidak masuk BLK, dia tidak akan kuat di sana. Di BLK tuh makan dibatasi, jam-jamnya ada dengan sayur, makanan yang memang seadanya, dan itu harus begitu. Itu tidak boleh makan nasi pagi-pagi, makan nasi cukup sekali. Kan kalau Indonesia tidak makan nasi, tidak makan. Belum makan. Itu. Jadi harus dibiasakan. Nah, itulah digodok di BLK 3-5 bulan lah itu. Nah, itu makan dia jadi kuat. Di BLK Ibu ngajar, oke. Itu khusus ke negara ini saja atau ada beberapa tujuan bebas gitu? Sebenarnya saya ini saya itu ada satu program yang namanya Rumah Cinta Kerja. Rumah Cinta Kerja. Cinta Kerja, wow. Ya, Rumah Cinta Kerja ini semacam kita datang ke restoran, kita seorang pencari kerja datang. Ya. Kalau kita daftar ke PT kan misalkan Saudi. Oke. Singapura. Kalau saya enggak, pilihan menunya banyak. Mau kemana? Mau ke Saudi Timur Tengah, mau ke Asianya mau ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, Jepang. Dengan menunya begini. Nih, pembelajaran segini, belajar bahasa segini, sekian lama. Itu tergantung anaknya pilihannya kemana. Contoh Singapura tuh harus bertahan, bahasa Inggris harus lancar, introduksi yang tadi saya gambarkan. Itu sebulan harus begini. Kamu mampu nggak? Harus mampu. Dengan tinggal di BLK, dia pasti mampu sebulan seperti ini. Itu. Jadi ini mah benar-benar Yang kayak gampang sekolah, ya, yang gampang tuh Singapura tuh, yang gampang bahasa Inggrisnya. Terus kalau Taiwan, BLK-nya 6 bulan, belajar bahasanya mampu nggak? Mau nggak? Itu. Gitu. Nah, di Rumah Cinta itu kan ada pilihan menu, ada Jepang juga sama. Pembelajaran bahasa harus N5, harus 7.000 kosakata. Berapa bulan? 6 bulan. Harus mampu. Itu. Korea juga sama. Nah, jadi tergantung anaknya. Datang ke Rumah Cinta Kerja, konsultasi mau kemana, nanti baru disalurkan ke BLK. Itu. Sebenarnya ini ada bedanya sama PT-PT atau? Oh enggak, jadi nanti kalau PT itu P3MI, Perusahaan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia. Oke. Saya ini hanya mempelajari, konsultan, gitu. Nah nanti ketika dia udah lulus mau diberangkatkan oleh perusahaan apa, baru ke PT. jadi- Jangan ke PT dulu, lebih baik ke belajar dulu. Jadi misalkan Ibu udah benar-benar anak ini siap nih, maksudnya udah benar-benar bisa. Berarti kalau meskipun nanti proses ke PT nggak lama, tinggal proses Tinggal dan proses, terbang tinggal aja. berangkat, tinggal terbang. Karena udah ada Udah beberapa belajar. Biaya? Ya, untuk masalah biayanya itu gimana? Untuk masalah biaya kebetulan juga ada banyak program, ada program bantuan dari pemerintah gitu. Semacam sebenarnya zero cost tuh sudah mulai didengungkan gitu ya. 0 biaya gitu. Allah. Gimana ya? Pendidikan aja dulu. Program pendidikan tuh kan tinggal di BLK perlu makan. Betul nggak? Iya. Perlu makan ya, makan perlu uang dong. Nah nanti juga ada menu-menunya kan, misalkan menu Singapura pemberangkatan sekian juta, menu ini Taiwan sekian juta, Jepang 60 juta, ini. Saya mau kemana? Mau ke Jepang nih 60 juta. Bagaimana caranya? Masuk dulu BLK. Dari misalkan saya nggak punya biaya sama sekali ini untuk masuk misalkan. Oke, kamu masuk dulu, dilihat dulu minat, dia mampu nggak?
Udah minat lah selama 3 hari, tinggal di BLK, dia kelihatan minat tuh. Minat dan enggak tuh 3 hari tuh kelihatan. Oh, Gitu. Baru nanti dicarikan investor gitu, penalang gitu. Kalau saya sih sekarang lebih fokus ke Taiwan dengan Singapura. Kenapa? Untuk caretaker dan lagi dibutuhkan banyak. Dan pembelajarannya nggak lama. Sebenarnya Jepang juga butuh caretaker, tapi Jepang kan pembelajarannya 12 bulan. 10 bulan lah, pembelajaran 12 baru berangkat. Masya Allah. Tapi sangat menjamin ya, saya lihat sih TKW yang berangkat ke apa? Taiwan. Ya, Masya Allah itu gajinya gaji pokoknya 10 juta. Berapa NT? Terus lembur ada. juga lembur. Leburan ada. Bahkan bisa, Ada off day-nya ada. iya. Off day-nya itu Itu sebulan tuh DNT-nya one week. jadi gini, sebulan tuh dia dapat libur 1 hari. Ah, Kalau dia tidak dapat libur diganti uang. Itu sama ke Singapura juga. Singapura dapat libur sehari. Kalau dia tidak ambil libur, dia dapat 85 minimal 85 $85 Singapura. Berarti 850.000 kalau dia Wow. tidak ambil libur. Gitu. Kalau ambil libur jadi dari yang 85-nya nggak dapat. Sama Taiwan juga. Kalau dia ambil libur libur ya misalnya main-main gitu kan, kemana gitu, dia dapat berapa NT? Kayaknya sekitar 1 juta gitu. Kalau di uang Indonesia kan, sama 800.000. ada syarat-syarat tertentu sih kalau misalkan untuk para calon TKI atau TKW itu, misalkan dari batasan umur gitu. Batasan usia maksimal 35. Maksimal 35 tahun. Ya, saya mau yang fresh graduate Yes, gitu kan. karena kita lihat. Bisa baca tulis aja, tidak buta huruf, buta warna. Oke. Apalagi ke negara-negara yang, ya itu dia, Taiwan, Singapura ya. Kalau ke Arab Saudi ada juga. Arab Saudi sedang dipersiapkan dan ini juga formal. Di sana juga syarikah. Jadi memang harus apa ya? Sekarang dibuka gitu. Dibuka pemikiran calon pekerja migran itu harus aman. Gitu. Ke Arab Saudi kan mereka tertutup ya kerja di Arab Saudi itu kan orang-orangnya tidak. Nah sekarang karena dengan sistem perusahaan, jadi misalkan dia sebulan di rumah ini, sebulan balik ke agensi, ke syarikah, itu supaya ada kontrol. Ini rumah ini bagus nggak perlakuannya ke pekerja? Itu kontrol. Sebenarnya Iya sih. bagus loh syarikah. Bisa. Ini udah sehari di syarikah balik lagi. Iya sih. Itu kontrol. Kalau dulu kan kita dipukul nggak tahu, TKI dipukul kita nggak tahu udah cacat aja. Iya sih. Sekarang Saya- tidak. Dengan adanya program dari pemerintah SPSK namanya sistem pengiriman satu kanal. Di sini satu kanal, di sana pun satu kanal, satu apa sih satu titik. Iya, kalau saya juga sebenarnya setuju dengan syarikah karena ya ini tujuan dari syarikah supaya Aman. Kalau misalkan pun ada masalah di satu majikan ini kita bisa request ya ngadu dan request ke sini. Tapi di sisi lain juga banyak TKW yang ngadu yang mungkin syarikah kurang mendengar juga. Ada yang kayak gitu. Kalau bisa sih tingkatkan lagi lah kualitas untuk syarikah juga. Tapi saya yakin dari syarikah emang tujuan seperti itu. Kemarin ini dicari untuk ibu, bukan kurang mendengar, mungkin tidak paham ibu asramanya. Mungkin ya. Kemarin ini dicari ibu asrama yang asal Indonesia tapi belum nemu ibu asrama untuk di sana asal Indonesia. Soalnya nggak tahu sih kalau di media banyak yang komen Harus saya lapor ini nggak ya ada. kan ini ibu asramanya orang mana Saudi sendiri kan. Sedangkan orang Saudi sendiri menyampaikan harus Beda. bahasa Arab. Oke. Sedangkan si PMI-nya tidak tahu bahasa Arab. Bukan tidak ditanggapi. Nah, makanya next akan ibu asramanya orang Indonesia, tapi pelamarnya itu susah. Jadi dia harus mampu bahasa Inggris, mampu bahasa Harus berpengalaman Jepang, juga. harus bisa komputer. Ini dari sekian lama diumumkan, baru 1 yang daftar dan itu tidak lulus. Oh gitu ya. Emang orang Indonesia juga kalau mereka udah di bidang itu kadang nggak mau juga gitu keluar. Ya gitu, susah gitu. Kan, jadi bukan Karena- tidak ditanggapi. Oh, gitu. Orang syarikat tidak mengerti apa yang dikeluhkan. Kadang-kadang kasihan kayak gitu. Bukan tidak mengerti. Dia ngomong apa, orang Arab kan nggak tahu. Gitu. Oke. Satu lagi. Bu Denden. Jadi kalau mau sudah sampai di sana, taruhlah di Saudi ya. Siap. Jadi teman-teman itu download di Play Store
download di Play Store Save Migran Kemlu. Itu dari Save Migran Kementerian Luar Negeri. Isi data kita, misalkan nama kita, nomor paspor, bekerja di Saudi Arabia, kirim. Save daftar diri namanya. udah ada aplikasinya gitu. Oh, sudah ada di Play Store. Jadi ketika misalkan kita ngadu di Syarikah nggak ngerti, kita tinggal di Save. Bisa di langsung Save ngadu ke Travel. pemerintah Indonesia. Bisa langsung ngadu ke pemerintah Indonesia, sekarang udah modern. Jadi download Save Travel di Play Store, isi data kita, tapi kalau udah di sana nggak bisa di sini isi datanya. Kalau udah di sana isi data kita, klik kirim. Oh, jadi insya Allah ini rekomendasi ya. Nantinya kalau ada apa-apa bisa langsung Save kirim Travel. pengaduan. Save Travel. Pengaduan pun kalau kita belum tidak terdaftar, ya bagaimana mau ditanggapi? Jadi daftar dulu. Oh gitu. Bahwa kita sudah ada di negara anu. Oke Ibu, seru juga sih. Tapi saya mau lanjut lagi ke pengalaman Ibu. Kok Masya Allah sampai bisa sekarang menjadi pengajar setelah menjadi ex Saudi selama 5 tahun? Kok bisa terjun ke sini bagaimana? Kebetulan saya waktu pulang dari Saudi itu kan harus lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Saya lapor ke Dinas Tenaga Kerja pas datang itu. Yang saya tuh nggak ngerti Dinas Tenaga Kerja, saya langsung datangnya ke provinsi, Dinas Tenaga Kerja provinsi. Nah, dari Dinas Tenaga Kerja ini kita diarahkan, namanya pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia. Mau apa nih Bu? Mau usaha, mau apa? Tapi kata Kepala Dinas BLKPMI, saya ini sudah jadi ngajar. Akhirnya diarahkan juga untuk ujian, untuk mengikuti pelajaran lagi, sekolah lagi, dan disekolahkan itu gitu. Mengikuti beberapa pemerintah itu banyak loh membantu ke kita, ke saya gitu. Asal kita itu benar gitu, benar. Padahal mempergunakan yang diberikan pemerintah ke kita. Masya Allah. Ya disuruh sekolah. Berarti sekarang udah berapa tahun di apa namanya? BLK, Balai Latihan Kerja. Hah? Saya juga udah berapa ya? 3-4 tahun semenjak kepulangan. Wow. Kan saya pulang 2015. Sekarang 2015 ya kayaknya 6 tahun ya. Udah dioper-oper. Saya bisa jalan-jalan ke Lombok. Wow. Bisa jalan-jalan ke Denpasar. Itu karena saya tuh jadi TKI. Coba kalau bukan jadi TKI. Ini dia benar-benar TKI sukses. Bahkan bukan di Indonesia aja kan jalan ke... Iya, bisa dia undangan-undangan itu ya lumayan lah gitu. Wah, perlu diikuti nih jejaknya. Ya yang penting kita di jalur yang benar, prosesnya benar, pulangnya benar gitu. Jadi laporlah ke dinas gitu. Ketika kita pulang itu lapor ke dinas. Ketika kita berada di sana lapor ke pemerintah kita. Namanya Save Travel. Wah, terima kasih banget pengalamannya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk para calon TKI khususnya nih, bahwa sebelum datang untuk bekerja harus ada pembelajaran dulu untuk mental dan pembekalan ya. Mental pembekalan ya. Terima kasih, kita lanjut part 2 nih. Oke.